Shalom Aleichem, Besem Yeshua Mashiach, Besem Eloah Israel. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus dan dalam nama Allah Israel. Saudara, kali ini saya akan bikin sebuah konten mengenai pemberitaan dari sebuah media online, yaitu pemberitaan tentang seorang Kristen, tepatnya seorang ibu rumah tangga beragama Kristen yang melaporkan seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim itu ke Bareskrim, saudara. Jadi dia mengaku kepada media online ini bahwa dia khawatir, katanya khawatir terdoktrinasi. Sekali lagi ya, khawatir terdoktrinasi. Sekali lagi, khawatir terdoktrinasi. Jadi kalau 3 kali saya ucapkan, itu berarti penekanan yang penting ya, dari pernyataan dari ibu tersebut, bahwa dia khawatir, katanya, terdoktrinasi. Anak-anaknya takut terdoktrinasi oleh apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya jadi heran ya, kok pernyataannya terdoktrinasi ya? Apakah Pak Saifuddin Ibrahim itu sedang menyampaikan doktrin? Ini juga sangat aneh juga ya. Padahal yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu, dia sedang meminta, bukan sedang mendoktrin, Bu. Dia sedang meminta kepada Menteri Agama, begitu. Bukan sedang mendoktrin, tidak sedang mengajar. Nah, ini ya, saya menjadi heran sekali dengan tindakan ibu rumah tangga yang mengaku beragama Kristen. Saya nggak tahu apakah dia beragama Kristen, tapi kelihatannya dia bernama yang identik di sebuah daerah yang mayoritas Kristen ya. Tapi memang di pemberitaan online tersebut ya, memang dia dituliskan beragama Kristen. Oke, Bu, menurut saya ibu juga berlebihan ya, dan juga yang berlebihan dalam hal pernyataan Anda, termasuk Anda juga menjadi standar ganda juga. Bu, mumpung Anda sedang ada di Bareskrim, sekalian Bu, laporkan Pak Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena Pak Abdul Somad itu sedang mengajar dan khawatirnya terdoktrinasi anak-anak kita. Apakah anak-anak ibu tidak takut terdoktrinasi sama pengajaran Pak Abdul Somad yang mengatakan bahwa ajaran Yesus yang asli itu sudah hilang atau rusak pada saat Konsili Nikea? Nah, ibu mengerti nggak tentang sejarah gerejawi? Karena kenapa? Jikalau Anda seorang Kristen, Anda pasti akan mengerti ya, mengetahui bahwa pernyataan pengajaran yang memang ini mendoktrinasi juga ya kepada anak-anak kita, anak-anak Anda. Pak Ustadz Abdul Somad ini mengatakan bahwa ajaran Yesus itu rusak sejak Konsili Nikea. Padahal secara sejarah gerejawi itu tidak benar. Ya, sekali lagi, secara sejarah gerejawi, pernyataan pengajaran Pak Ustadz Abdul Somad itu salah besar. Jadi sekalian aja Bu, mumpung ibu ada di Bareskrim sana, supaya tidak bolak-balik gitu, Anda juga laporkan Pak Ustadz Abdul Somad. Karena jelas-jelas pernyataan pengajaran Pak Ustadz Abdul Somad ini tidak ada sanad sejarahnya, tidak ada pengetahuannya sesuai apa yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD. Jikalau ada seseorang, barang siapapun juga artinya ya, yang menyampaikan atau mengurangi atau menambah-nambahi ya, dalam artinya demikian juga, ia sudah menista agama orang. Berarti secara meyakinkan Pak Ustadz Abdul Somad ini sudah menista agama Kristen. Bu, sekalian aja laporkan.
supaya jangan bolak-balik begitu. Ya, demikian aja konten saya kali ini. Sekaligus nanti saya akan setelkan ya screen recorder pembacaan dari media online tersebut. Terima kasih Anda yang masih setia menonton channel YouTube saya ini. Kiranya jikalau Anda memang menyukai dunia apologetika sama seperti saya, sudi kiranya Anda untuk mensubscribe ya channel YouTube ini, membunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan ya konten-konten yang terbaru dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam NKRI tetap jaya. Salam Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Haleluya. Amin. Inilah berita dari redaksi online wartakotalive.com dengan judul Penistaan Agama. Pelapor Saifuddin Ibrahim ternyata seorang Kristiani. Ditulis pada Jumat 18 Maret 2022 pada pukul 20.13. Penulis Desi Selviani, editor Budi Samlau Malau. Ini dia foto dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Polri bakal mendalami munculnya video Saifuddin Ibrahim yang mengaku pendeta. Wah, yang mengaku pendeta. Dan meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat di Al-Quran. Wartakotalive.com Jakarta. Pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapuskan dilaporkan ke Bareskrim Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas dugaan penistaan agama. Pelapornya ternyata seorang wanita Kristiani bernama Rike Vera Rotinsulu. Ibu rumah tangga itu rela menjamangi Bareskrim Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melaporkan pendeta yang kabarnya berada di Amerika Serikat. Rike mengaku geram sekaligus khawatir dengan unggahan Saifuddin di media sosial. Lewati iklan. Sebab kata Rike, ia berasal dari keluarga yang beragam. Dia kan menghina agama Islam, sedangkan dari keluarga saya seperti salah satu opa saya dari papa itu Islam. Dari sebelah mama saya itu Kristen. Dengan adanya ini kan nanti jadi memecah belah agama, ujar Rike di konfirmasi Jumat pada tanggal 18 bulan 3 2022. Kita lewati iklan, kita lanjutkan baca. Rike mengaku khawatir apabila anak-anaknya terdoktrin dengan omongan Saifuddin. Maka sebagai seorang ibu, ia melaporkan Saifuddin atas dugaan pelanggaran pasal bla 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 bla. Kita lanjutkan saja, nggak usah kita baca. Lanjutkan baca. Pelapor mengaku khawatir dengan embel-embel pendeta Saifuddin akan merusak nama baik agama Kristen. Apalagi dikhawatirkan ada orang yang sependapat dengan Saifuddin karena statusnya sebagai pendeta. Intinya, takutnya anaknya terpengaruh dengan adanya pendeta yang ngomong seperti itu. Terlapornya kan pendeta, jelas Rike. Katanya bukan pendeta, gimana nih? Sebelumnya pendeta Saifuddin Ibrahim viral di media sosial usai mengunggah video. Pada video itu, ia meminta agar kurikulum sekolah Islam mulai dari tingkat madrasah, sanawiyah, aliyah hingga perguruan tinggi dirombak karena dinilai tidak benar. Begitu juga dengan kurikulum di pesantren karena menurutnya menghadirkan kaum yang radikal. Bahkan pendeta Saifuddin Ibrahim juga sempat menyampaikan agar Menteri Agama Gus Yakut menghapus 300 ayat Al-Quran yang dinilainya memicu hidup intoleran. Hal itu tentu saja memicu polemik di tengah masyarakat. Habis kayaknya ya. Oke, demikianlah pembacaan berita dari redaksi online wartakotalive.com. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.